capaian yang diperkirakan ini tidak tercapai. Capaian 6,2 sampai 7 diperkirakan juga tidak tercapai. RPJMN 21 diperkirakan juga tidak tercapai. Jadi ya, data-data yang saya sampaikan ini adalah bersumber dari Menteri PPN dan sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. Beliau itu adalah menterinya Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau ada pasukan bucin atau kaum baterai kembung yang tidak terima, ya silakan protes ke beliau langsung. Melalui VT ini saya cuma menyampaikan fakta sesuai data yang ada. Jadi yang membongkar bor Pak Jokowi sesungguhnya yang menterinya Pak Prabowo Subianto, bukan saya. Tolong dipahami loh ya. Cara terbaik menghukum Jokowi dengan segala pelanggaran dan juga kecacatan demokrasi yang dia buat, ketamakan kekuasaan yang dia lakukan, cara terbaik menghukumnya adalah jangan pilih kepala daerah yang di-endorse oleh Joko Widodo. Sederhana, singkat, padat. Sekjen PBB, cawe-cawe kampanye pilkada. Turun dari presiden pengen jadi sekjen PBB, malah jadi turun jadi jurkam di kampungnya sendiri. Jurkam? Juru kampanye? Juru kampung. Apa lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dilansir dari CNN Indonesia. Jadi Bappenas berani bilang hampir semua rencana Jokowi gagal. Nah, kalau kita baca dari CNN, pada masa kepemimpinan Jokowi, ekonomi Indonesia mengalami berbagai tantangan yang berujung pada perdebatan mengenai pencapaian indikator pertumbuhan ekonomi. Jadi Ketua Bappenas Pambudi dalam sebuah diskusi kritis mengungkapkan bahwa ada 4 indikator utama yang seharusnya menjadi tolak ukur untuk keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Namun sayangnya keempat indikator tersebut tidak tercapai di era pemerintah Jokowi. Jadi Anda bisa bayangkan Menteri Prabowo, yaitu Ketua Bappenas, membeberkan fakta bahwa di era Presiden Jokowi ya, ada 4 indikator utama yang seharusnya menjadi tolak ukur untuk keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Tetapi sayangnya dari keempat indikator tersebut tidak tercapai di era pemerintah Jokowi. Bayangkan ya. Jadi terang-terangan Ketua Bappenas yaitu Pambudi membeberkan tidak ada keberhasilan di era Jokowi. Justru hanya 2 indikator saja. Jadi kedua indikator itu adalah nilai tukar petani dan penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi selama ini ya kita mendengar bahwa masyarakat cukup puas dengan kinerja Jokowi. Ternyata itu hanya cuma omon-omon, yaitu survei yang dibuat itu adalah survei bayaran ya. Ternyata cuma hanya 2 target saja yang tercapai, yaitu nilai tukar petani dan emisi gas rumah kaca. Jadi target pertama yang seharusnya diharapkan yaitu pertumbuhan ekonomi justru tidak tercapai. Terus target kedua yaitu kesejahteraan sosial itu pun tidak tercapai. Target ketiga yaitu pembangunan di sektor energi dan pangan juga tidak tercapai. Target keempat yaitu tema yang terakhir menyangkut sumber daya manusia, SDM. Justru kalau kita lihat Jokowi ya memelihara SDM Indonesia semakin jeblok. IQ orang Indonesia justru dipelihara tambah rendah supaya mereka gampang dibodohin dengan bansos ya. Sehingga ini menjadi investasi bagi Jokowi ke depan untuk memenangkan anaknya ya. Tentunya Gibran akan mencalonkan diri di Pilpres 2029 mendatang. Melekat pada mereka bahwa Jokowi begitu merakyat dan peduli kepada masyarakat. Jadi ini selalu dipelihara oleh Jokowi. Makanya rata-rata SDM di era pemerintah Jokowi pun ya IQ-nya tidak bertambah. Izinkan saya membaca juga pertumbuhan ekonomi dari baseline 2019 itu 5,02, capaian 2023 5,05, dan RPJMN targetnya 6,2 sampai 6,5, dan dengan RKP 5,3, 5,7, dan capaian yang diperkirakan ini tidak tercapai. Kemudian pertumbuhan investasi yang kami sampaikan di sini baseline-nya 4,5, capaian 4,4, kemudian RPJMN 6,6 dan 7 sampai 7, dan di sini RKP kita susun sebagai bagian dari capaian 6,2 sampai 7 diperkirakan juga tidak tercapai. Industri pengolahan juga demikian dengan baseline
2019 19,7, capaian 18,67, RPJMN 21 diperkirakan juga tidak tercapai. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. Halo guys, ya jadi ada kabar yang mengejutkan nih dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Pembangunan Nasional Bappenas. Jadi menurut Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, banyak target indikator perekonomian di periode kedua Jokowi yang tidak tercapai alias gagal. Gak bahaya tak? Nah, ada 4 indikator perekonomian yang dimaksud, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan investasi, kemudian share industri pengolahan, dan yang terakhir adalah tingkat pengangguran terbuka. Bayangkan saja, dari semua indikator perekonomian itu, tidak ada satupun yang tercapai alias gagal. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Padahal kata Jokowi, ekonomi itu biasanya akan naik pada bulan September, Oktober, dan November. Nah, biar saya nggak dibilang hoax dan fitnah ya, berikut cuplikan videonya. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November disuruh gini. Ngebut Pak. Gimana Pak Jokowi? Sudah bulan November nih, kok pertumbuhan ekonomi kita masih belum meroket? Malah menurut data yang ada ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 2024 hanya mencapai angka 4,95%. Bayangkan saja, ini sih bukan meroket, tapi malah anjlok Pak. Jadi ya, data-data yang saya sampaikan ini adalah bersumber dari Menteri PPN dan sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. Beliau itu adalah menterinya Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau ada pasukan bucin atau kaum baterai kembung yang tidak terima, ya silakan protes ke beliau langsung. Melalui video ini, saya cuma menyampaikan fakta sesuai data yang ada. Jadi yang membongkar bor Pak Jokowi sesungguhnya, yang menterinya Pak Prabowo Subianto, bukan saya. Tolong dipahami loh ya. Ya sekarang coba bayangkan sajalah. Saya ambil satu contoh data. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN pertumbuhan ekonomi pada 2024 ditargetkan berada di kisaran angka 6,5%. Namun faktanya apa? Pada 2023 pertumbuhan ekonomi kita hanya 5,05%. Bayangkan saja, bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 2024 hanya mencapai angka 4,95%. Jadi hampir dipastikan tidak akan memenuhi target RPJMN, yaitu sebesar 6,2% sampai dengan 6,5%. Nah, itu baru contoh satu kasus. Belum lagi contoh yang lainnya. Total itu ada belasan indikator pembangunan lainnya yang menunjukkan kegagalan. Bayangkan saja, lah ini kan parah sekali. Ya kalau semuanya saya jelaskan di sini, bisa jadi sampai besok video ini tidak selesai. Jadi silakan kalian bisa baca-baca sendiri beritanya seperti apa. Ya kalaupun setelah saya bikin video ini banyak sekali yang tidak terima, ya silakan saja. Silakan kalian tidak terima. Memang fakta itu kadang sangat-sangat menyakitkan. Sama ketika kita melihat orang yang kita cintai dan sayangi, ternyata dia selingkuh dengan teman akrab sendiri. Jadi kalau diperlihatkan di situ bahwa Jokowi gagal untuk menumbuhkan ekonomi, memang faktanya ada tuh. Kalau Jokowi gagal untuk memelihara harapan bahwa Indonesia bisa menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang bermutu, itu juga gagal tuh. Bahwa kemiskinan bisa hilangkan, itu juga gagal. Jadi semua hal yang sebetulnya merupakan kritik dari oposisi ketika Jokowi sedang memerintah sekarang diperlihatkan secara faktual. Jadi itu bukan soal dendam sebetulnya, karena apa yang kita sebut sebagai kebijakan politik kan selalu mesti dibasiskan pada ketersediaan anggaran dan pada situasi real pada saat itu yang mungkin kita percaya pada data itu. Nah, sementara di era Pak Jokowi memerintah, semua data itu kan dimanipulasi oleh lembaga survei. Yang bicara adalah lembaga survei. Data-data realnya baru bisa diucapkan sekarang ketika terjadi pergantian kekuasaan. Jadi kita balik lagi bahwa dalam politik, apapun yang Anda ucapkan itu akan dibatalkan oleh data real. Dan itu bisa dihitung bahkan berdasarkan pemantauan atau prediksi yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional. Halo guys, hampir sebulan penuh nih Pak Jokowi telah turun tahta. Nah lalu apa saja yang diwariskan beliau ya kepada kita ini?
Nah, pada awal kepemimpinan Pak Jokowi, tercatat ada kenaikan harga pada BBM, tepatnya pada 17 November 2014. Nah, saat itu BBM jenis Pertamax dari harga 6.500 naik jadi 8.500 per liter. Kemudian disusul oleh solar dari 5.500 jadi 7.500 per liter. Jokowi beralasan kenaikan harga BBM diperlukan karena membutuhkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Nah, di sisi lain, hutang luar negeri Indonesia pada masa peralihan kekuasaan ini sebesar 2.608 triliun. Nah, terhitung selama 2014 sampai 2019, Indonesia sudah menambah hutang baru sebesar 4.016 triliun. Nah, melihat fakta bertambahnya hutang ini tentu menimbulkan spekulasi. Jika pembangunan infrastruktur diambil dari kenaikan harga BBM tadi, untuk apa Jokowi mengambil hutang lagi? Nah, logika berlawanan inilah yang sedari awal terlihat pada masa kekuasaan Presiden Jokowi. Nah, hutang luar negeri Indonesia ini masih terus berlanjut. Bahkan per Februari 2022, hutang pemerintah tembus 7.014 triliun. Sedangkan harga BBM yang masih saja dinaikkan atas dasar demi kepentingan bersama. Nah, sepanjang kepemimpinan Pak Jokowi, harga BBM ini mengalami kenaikan setidaknya 6 kali. Dan tentu jika kenaikan harga BBM terus terjadi, maka lambat laun rakyat kecil lah yang pasti akan terbunuh mati. Nah, pada Agustus 2022, Indonesia mengalami surplus anggaran 106 triliun, sehingga bisa memberikan subsidi energi sebesar 502 triliun. Namun pada faktanya harga BBM kembali naik pada tahun yang sama. Lucu kan? Entah apa yang ada di pikiran Pak Jokowi soal ini ketika beliau masih menjabat sebagai presiden. Nah, kenaikan pajak serta naiknya harga BBM jelas berimbas pada sektor lain. Nah, dengan begitu harga kebutuhan pokok pun ya pasti akan naik. Harga beras, sayuran, elektronik, hingga retail dan makanan olahan terpaksa mengalami kenaikan harga. Selain itu, fakta bahwa harga tiap tahunnya mengalami kenaikan ini memang benar adanya. Tapi ketika para buruh menuntut kenaikan gaji, para buzzer RP langsung semangat menghujat para buruh. Padahal jika gaji naik ya tentunya para buzzer ini juga akan menikmati hasilnya juga. Kenyataannya, saling tikam seperti inilah yang terjadi di antara masyarakat. Inilah yang membuat keadaan semakin miris. Karena bahkan di dalam masyarakat pun dibuat polarisasi, diciptakan polarisasi. Naiknya harga BBM dan harga pada sektor lain tentu sangat memberatkan masyarakat kelas bawah. Misalnya saja begini, ada satu keluarga miskin yang harus menanggung kenaikan Rp2.000 untuk 2 liter beras. Ya bagi kebanyakan orang mungkin ya nggak seberapa lah, kecil Rp2.000 ya. Tapi tidak bagi mereka yang hidupnya memang sangat susah. Dengan naiknya harga beras berarti ada hal lain yang dikorbankan. Misalnya yang sebelumnya bisa membeli 2 butir telur, sekarang hanya bisa membeli 1 butir telur saja, gitu, karena harus menambah 2.000 untuk beras tadi. Nah, lalu apakah bantuan sosial adalah sebuah solusi? Kita sama-sama tahu, selain kenaikan harga BBM, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Namun yang jadi pertanyaan, apakah bantuan sosial ini sebuah solusi buat masyarakat kita? Pemberian bantuan sosial sejatinya tentu malah membuat APBN kita semakin kompleks. Ya, era APBN semakin nggak balance gitu. Karena anggarannya diambil untuk memberikan bantuan sosial. Sedangkan di sisi lain, pemerintah kembali mengambil hutang karena kekurangan anggaran. Bukankah ini sebuah hal yang aneh dan lucu gitu ya? Ibaratnya pemerintah melakukan tutup lubang sambil membuat lubang baru yang jauh lebih besar. Bantuan sosial bukanlah solusi. Justru pemberian bantuan ini menimbulkan masalah baru bagi negara kita. Lantas apa yang jadi solusi? Menurut saya, memangkas alokasi dana ke tiap pos pada era APBN tahun 2025 inilah solusinya. Saya rasa tidak ada yang salah jika tiap kementerian anggarannya dipotong 30% atau 15% gitu ya. Ini demi menghindari defisit anggaran. Contoh misalnya Kementerian A, tahun 2024 diberikan anggaran 100 triliun. Lalu tahun 2025 anggarannya dipotong jadi 70 triliun. Sedangkan Kementerian Z misalnya anggarannya dulu 40 triliun, dipotong 15% jadi 34 triliun. Saya rasa ini akan jauh lebih baik ya. Ya, pemotongan anggaran ini tentu
akan membuat para menterinya geram, karena ya kita lihat sendirilah semua menteri berteriak kekurangan anggaran. Tapi apa salahnya sesekali berkorban demi rakyat? Masa iya harus rakyat terus yang selalu dikorbankan melalui kenaikan harga? Disinilah sikap tegas Prabowo diperlukan. Apakah benar Pak Prabowo ini membela rakyat atau justru sebaliknya? Nah, netizen juga menyoroti Jokowi menjadi juru kampanye di Pilkada 2024. Ada mantan presiden yang baru demisioner dari jabatannya, bukan dialog di kampus, berdebat dengan mahasiswa akademisi, malah buka jastip pilkada, belum lagi jadi juru kampanye. Ini gimana sih konsepnya? Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo dengan segala rasa culasnya. Terus lo nanya, bang emang mantan presiden gak boleh kampanye? Boleh-boleh aja, kan udah jadi warga sipil juga. Jangan kan saat jadi mantan presiden, lagi jadi presiden aja. Buat Jokowi mas semua boleh dah, atur aja atur, ganti aturannya. Cara terbaik menghukum Jokowi dengan segala pelanggaran dan juga kecacatan demokrasi yang dia buat, ketamakan kekuasaan yang dia lakukan, cara terbaik menghukumnya adalah jangan pilih kepala daerah yang di-endorse oleh Joko Widodo. Sederhana, singkat, padat. Kita ambil dua contoh endorsement Jokowi kepada calon kepala daerah, yaitu Lutfi di Jateng dan juga Ridwan Kamil di Jakarta. Lo tau nggak? Dua dukungan Jokowi ini itu seperti memvalidasi kalau ternyata saat jadi presiden, ya memang Jokowi itu ikut cawe-cawe. Contohnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu bahkan awalnya harusnya yang maju itu adalah Kaesang, tapi kan MK gagalkan skenario itu. Yang kedua, sebenarnya Gerindra pengennya ngusung Sudaryono, tapi Jokowi ini ngelobi-lobi. Akhirnya Sudaryononya dijadiin Wamentan dan Lutfinya dimajuin jadi Cagup Jateng. Kenapa Jokowi segitunya pengen menang di Jateng? Gak lain dari Jokowi ingin mempermalukan PDI Perjuangan di kandang sendiri, itu Jateng. Ya ini tuh udah bukan lagi ngomongin soal rakyat ataupun gagasan kesejahteraan. Ini memang konflik of interest aja, dendam pribadi aja. Begitupun di Jakarta yang Jokowi sama, awalnya pengen ngusung Kaesang tapi nggak bisa, MK gagalkan. Yang kedua, dia lakukan segala cara untuk menjegal Anies Baswedan. Dan terciptalah Ridwan Kamil yang jadi produk dari Kim Plus dari Joko Widodo. Jadi kalau sekarang dia mendukung RK dan Lutfi, ya gue bener-bener udah titik gak heran, gak kaget. Cuman nunggu waktunya aja, time will tell gitu. Apa tujuan Jokowi melakukan semua hal ini? Dua hal menurut gue. Yang pertama adalah jelas mempertahankan kekuasaan. Jangan lupa, anak dan juga menantunya masih di kekuasaan. Bobi lagi maju di Sumut, Gibran sebagai wapres, Kaesang sebagai ketum parpol. Tentu dia pengen di pemilu 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, Jokowi tetap berkuasa, anak-anaknya bisa berkuasa. Yang kedua, jangan-jangan Jokowi punya banyak kasus dan dia nggak mau sampai jadi powerless, nggak punya kekuatan, sehingga dia perlu naruh banyak orang di daerah, di eksekutif, di kepresidenan, supaya dia nggak tersandra, supaya dia nggak bisa dipenjara. Gue pribadi selain nggak percaya namanya santet, yang kedua gue nggak percaya kalimat yang berbunyi ketika beres saya akan kembali ke Solo. Bohong. Abot bolo. Ternyata pengaruh Pak Jokowi di Pilkada 2024 tidak sekuat sebagaimana pengaruh Pak Jokowi di Pilpres Februari 2024 kemarin. Bahkan di provinsi, di pusat peradaban Indonesia alias Provinsi Jakarta aja, mayoritas masyarakat itu lebih tidak akan memilih orang yang didukung Pak Jokowi. Dan persentasenya itu mencapai 64%. Jangankan di Pilkada Jakarta, di Pilkada Solo aja, tempat kelahiran Pak Jokowi, calon wali kota yang didukung oleh Pak Jokowi dan keluarganya, survei elektabilitasnya itu jauh di bawah calon wali kota yang didukung oleh PDIP. Selisih survei elektabilitas itu hampir mencapai 10%. Ini pelan tapi pasti Jokowi efek semakin melempem. Ternyata Jokowi efek tanpa tahta itu tetap melempem. Sebenarnya gue nggak habis pikir nih, gue heran juga tuh sebenarnya Lutfi Yassin itu seberapa berpengaruhnya gitu kepada Pak Jokowi gitu ya. Dan alasannya tuh Pak Jokowi turun ikut kampanye untuk Ahmad Lutfi ya karena emang mau turun. Gimana ya? Seberapa powernya tuh seberapa kuat gitu, sampai Pak Presiden Prabowo ikut dan Presiden Pak Jokowi juga kita ikut gitu untuk memenangkan salah satu paslon Jawa Tengah itu Lutfi. Gue heran gitu.
seberapa kuat ini orang. Benernya sih nggak ada yang masalah kalau Pak Jokowi itu mau ikut memenangkan salah satu paslon, nggak ada yang masalah karena Pak Jokowi juga sebagai mantan presiden punya hak juga. Cuman kalau mau ngomongin etis nggak etis sudah pantas nggak etis lah. Cuman gimana lagi, hal yang tidak etis itu udah menjadi lumrah di negara kita. Nggak apa-apa. Respect banget sama Mendagri kita tuh, setuju usulan bansos dihentikan sementara hingga Pilkada 2024. Ya untuk antisipasi pengguyuran bansos atau serangan pajar kepada masyarakat kita untuk memilih salah satu paslon di Pilkada. Setuju gua, setuju banget, setuju, asli setuju banget. Dan seperti biasa masyarakat kita, kalau ada sebuah aturan yang berlaku, mereka tidak akan berfokus tuh untuk bagaimana mentaati peraturan tersebut. Mereka pasti akan berfokus bagaimana mengakali peraturan tersebut agar tidak dilanggar, tapi mereka tetap bisa melakukan hal yang dilanggar tersebut. Ya seperti ini. Bansosnya dilarang, cuman diubah doang namanya menjadi tebus murah. Respect. Bawaslu itu udah ngeluarin aturan nggak boleh bagi-bagi bansos pas kampanye. Nggak boleh pakai bansos untuk memaksa rakyat milih paslon tertentu. Apalagi mengancam rakyat kalau mau bansos selanjut harus pilih dia. Itu nggak boleh. Bawaslu udah bikin aturan itu. Kenapa nggak diikutin? Kenapa malah dilanggar? Kalau Bawaslunya udah bikin aturan terus dilanggar, apa gunanya dibikin aturan? Terus udah tahu ada pelanggaran, kenapa nggak ada tindakan apapun dari Bawaslu? Fungsinya Bawaslu itu apaan? Kalau emang nggak ada fungsi, ya bubarin aja sana. Apa karena ada mantan penguasa yang turun jadi jurukamnya Lutfi, terus Bawaslunya takut untuk melakukan tindakan? Tapi si Joko beneran turun jadi jurukamnya nggak sih? Atau baru kayaknya itu? Kan bukan kayaknya lagi, emang udah turun dia. Dulu aja pasukan Bazarnya bilang turun dari presiden pengen jadi sekjen PBB, malah jadi turun jadi jurkam di kampungnya sendiri. Juru kampanye? Juru kampung. Apa lo?